Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di OMN Channel dalam program Kajian Islami bersama saya Nazwa Suhaila Dalimunte dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 1 dan teman saya Sastra Herwinanur dari Program Studi PGSD Semester 1 dan saya Alicia Widiasilata dari Sastra Inggris Semester 1. Nah, di sini kami akan mengajak pemirsa untuk membaca surah An-Naba. Dan sebelum itu, kami akan menjelaskan makna dari surah An-Naba tersebut yang akan dijelaskan oleh teman kami, Sastra. Surah An-Naba di dalam Al-Quran tergolong ke dalam surah Makkiyah yang terdiri dari 40 ayat. Dan surah An-Naba juga memiliki makna sebagai pengingat hari kiamat. Nah, surah An-Naba juga menjadi salah satu surah yang apabila dibaca secara rutin maka akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nah, itulah tadi makna dari surah An-Naba. Sekarang, kami akan membacakan surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'thirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariban
قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Nah, pemirsa, itu tadi bacaan dari surah An-Naba. Di sini kami juga akan mengajak pemirsa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya, kita akan mendapatkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wah, bayangkan saja dengan membaca satu huruf dari Al-Quran, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 10. Berarti kita mendapat 10 kebaikan dari satu huruf tersebut. Apalagi kalau kita membaca satu halaman atau satu lembar atau bahkan satu juz. Masya Allah, banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan dari ayat yang kita baca tersebut. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu adalah memberi syafaat di yaumil akhir kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya ia akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat yaitu Al-Quran ketika di hari kiamat kelak dia akan menjadi sahabat bagi kita yang senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia. Jadi ketika kita di dunia senantiasa membaca Al-Quran, maka di hari kiamat nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita, akan menjadi sahabat bagi kita yang menuntun kita menuju jalan ke surga. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi mengatakan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah agar seseorang tidak masuk ke dalam kobaran api neraka. Dia mencegah jangan sampai seseorang itu masuk dulu ke dalam neraka. Akan tetapi kalau syafaat lainnya, dia menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Jadi seseorang itu telah masuk ke dalam neraka, kemudian diselamatkan oleh syafaat tersebut. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu Al-Quran akan dijadikan sebagai mahkota di hari kiamat kelak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Namun, apabila orang tua tidak sanggup untuk mengajarkannya, maka orang tua wajib menitipkannya kepada lembaga-lembaga yang khusus mengajarkan Al-Quran. Nah, bagi orang tua yang berhasil mendidik anaknya untuk mengajarkan Al-Quran, bahkan sampai mencintai Al-Quran, dan bahkan lagi sampai menjadi penghafal Al-Quran, Allah akan menjanjikan untuk memberinya hadiah berupa mahkota yang begitu terang, bagaikan sinar matahari. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran, mengajarkannya, dan mengamalkan kandungannya, niscaya kedua orang tuanya akan disematkan mahkota yang terang bagaikan sinar matahari dan dikenakan perhiasan yang tidak pernah dikenakan keduanya ketika di dunia. Lalu mereka berkata, mengapa kami dikenakan seperti ini? Lalu Allah berseru, karena anak kalian yang bersahabat dengan Al-Quran. Nah, itulah tadi beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dengan mengetahui keutamaan baca Al-Quran, kita bisa lebih rajin ya dalam membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, alangkah baiknya lagi kalau kita bisa menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran itu juga memiliki keutamaan loh, yang akan dijelaskan oleh teman kami, Alicia.
Keutamaan menghafal Al-Quran. Al-Quran sebagai syafaat bagi para pembaca, memahami dan mengamalkannya. Kedua, Allah telah menjanjikan derajatnya yang tinggi bagi para penghafal Al-Quran. Ketiga, Al-Quran sebagai hujah atau pembela diri bagi para pembaca Al-Quran dan sebagai pelindung dari azab api neraka. Sekian kajian Islami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.